Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Pada kesempatan pertemuan ini, saya akan meneruskan penjelasan tentang surat yang sudah saya terjemah, adalah surat Al-Falaq. Silahkan dibuka kitab kamu halaman ke-7 ya, halaman ke-7 yang judulnya Al-Makna. Makna itu adalah mufradnya mangani, di depan sudah ada mangani, ini tinggal makna. Saya bacakan dan saya terjemahkan. Is'al ya Muhammadu Rabbaka, Is'al ya Muhammadu Rabbaka ladzi khalaqa nura subhi. Mintalah kamu hai Muhammad kepada Tuhanmu yang telah menciptakan cahaya waktu pagi subuh. Ayub nida'anka syarra ma khalaq, agar Tuhanmu menjauhkan kamu dari kejahatan makhluknya. Wa syarrul laili idza azlama, dan kejahatan waktu malam ketika gelap. Wa syarru sahiratil lati yaqidnal habla, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang mengikat tali. As-sahirat, wanita-wanita penyihir, alati yang yaqidnal habla, mengikat tali. Sumayan fusna fi hadhil muqaddi, kemudian mereka meniup, yanfusna meniup, fi hadhil muqad, pada buhul-buhul ini. Wa syarrul hasidil ladzi yatamanna zawala nikmatillah anka, dan dari kejahatan al-hasid, orang yang dengki, yang menginginkan, yatamanna itu menginginkan, zawala nikmatillah, lenyapnya atau hilangnya kenikmatan Allah, anka, dari kamu. Dan dari kejahatan orang yang dengki, yang menginginkan hilangnya kenikmatan Allah dari kamu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kullalayalatin jama'a kafaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur setiap malam adalah, kata-kata adalah, karena tadi yang di depan diterjemah di sini adalah jama'a kafaihi, menyatukan kedua telapak tangannya, menyatukan kedua telapak tangannya. Summa nafasa fihima, kemudian meniup, nafasa meniup pada kedua telapak tangan itu. Faqara'a fihima, kemudian ia membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu tidak usah diterjemah, baca saja bacanya. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya semampunya dari tubuhnya, dari badannya. Kemudian dia mengusap dengan kedua telapak tangannya semampunya dari jasadnya atau dari tubuhnya. Yabda'u bihima ala rasihi wa wajhihi, dia memulai dengan kedua telapak tangan itu pada kepalanya dan wajahnya. Wa aqbala min jasadihi, dan tubuhnya yang paling di bagian depan dari tubuhnya. Wa aqbala min jasadihi, dan bagian depan dari tubuhnya. Yaf'alu dzalika salasa marratin,
Ia melakukan semacam itu 3 kali. Ia melakukan semacam itu 3 kali. Jadi ini maksudnya adalah menjelaskan surat yang baru saja kemarin saya sampaikan kepada kamu terjemahannya. Nabi di sini diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari segala gangguan makhluknya. Di sini kalimat Allah disebut Robbil Falak, Tuhan yang menguasai subuh. Falak itu artinya membelah, karena waktu subuh itu adalah waktu yang memisahkan antara gelap dan terang, siang dengan malam. Jadi istilahnya dianggap membelah. Jadi Nabi disuruh minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bisa mengganggu keselamatan dirinya. Jadi karena keselamatan adalah hal yang sangat penting, karena apabila orang tidak selamat, ya tidak akan bisa berbuat apapun. Oleh sebab itulah dia diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah, sebab hanya Allah lah yang mampu menjamin keselamatan umatnya. Dari segala makhluk, terserah apa saja makhluk, bisa manusia, bisa binatang, bisa jin, bisa setan dan sebagainya. Wa min syarril ghasiqin idza waqab. Jadi dari gangguan-gangguan pada saat-saat malam hari. Jadi di waktu malam karena kondisinya yang gelap gulita, misalnya ketika gelap gulita itu sangat menakutkan, dan kondisi gelap itu adalah peluang yang baik bagi pihak-pihak yang mau berbuat jahat. Oleh sebab itulah dianjurkan agar bisa selamat dari kejahatan di saat-saat kondisi sangat gelap. Wa min syarri nafasati fil uqad, juga Nabi secara usul dianjurkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari godaan orang-orang yang suka berbuat atau menyakiti orang lain dengan cara ilmu hitam, ialah dengan cara sihir. Sihir adalah sebuah ilmu yang sangat dilarang sekali, karena apa? Cara mencarinya saja dengan cara yang batal, cara yang tidak benar, cara yang dilarang oleh syariat Islam. Kemudian ketika berhasil, itu ditujukan untuk hal-hal yang buruk, tujuannya adalah jahat, sehingga dengan sihir itu bisa mempengaruhi jiwa seseorang. Seorang bisa terpengaruh karena pengaruh sihir yang dilakukan oleh seseorang untuk menyihir orang lain. Oleh sebab itulah Rasulullah pun dianjurkan untuk minta perlindungan dari orang-orang atau wanita-wanita yang nyihir. Di sini nafasati fil uqad meniup pada pukul yang terjadi. Itu kadang-kadang sarana untuk nyihir itu pakai tali yang dibundel-bundel, kemudian dari bundelan itu ditiup untuk memberikan sugesti kepada orang yang disihir, baru dilepaskan tadinya. Nah, ini sulit untuk membentengi hal-hal semacam itu. Oleh hanya Allah lah yang betul-betul mampu menghindarkan dari gangguan-gangguan mereka. Oleh sebab itu Allah memerintahkan agar Rasulullah minta perlindungan kepadanya dari penyihir-penyihir tersebut. Kemudian berikutnya wa min syarri hasidin idza hasad, juga minta perlindungan daripada orang-orang yang hatinya jelek, hatinya kotor. Ya, jadi apa? Antara lain, orang melihat orang lain gembira itu dia tidak senang. Dengan bahasa yang lain, ketika ada orang lain menerima nikmat dari Allah, dia tidak suka, sehingga dengan berbagai macam cara mereka menempuh jalan untuk berusaha melenyapkan kenikmatan yang ada pada orang itu. Nah, orang-orang semacam itu namanya orang yang dengki, tidak suka orang lain mendapatkan hal yang membahagiakan. Di tengah-tengah kita, orang-orang semacam ini selalu ada. Orang-orang itu kalau berhadapan dengan kita ya baik, tapi di belakang mereka hatinya
busuk. Oleh sebab itulah kita pun Rasulullah disanjurkan untuk minta perlindungan dari godaan-godaan orang yang semacam ini. Nah, cara yang ditempuh oleh Rasulullah antara lain ketika beliau mau tidur, beliau selalu membaca surat yang tadi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini disebut surat Muawwidzat, surat untuk minta perlindungan. Nah, karena ini Rasulullah adalah sebagai panutan kita, dia adalah sebagai contoh kita sebagai umatnya, ya kita berusaha untuk mengikuti jejak-jejaknya. Antara lain senantiasa minta perlindungan kepada Allah dengan membaca surat-surat yang tercantum di sini. Itulah sekedar maksud daripada surat Al-Falaq. Mudah-mudahan ini bisa kamu pahami, dan ilmu ketika jadi ilmu mudah-mudahan bisa kamu sekalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira saya akhir sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.